Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, rekan-rekan dari Abstrak, Abdurrab Staff and Teachers Academy. Perkenalkan, nama saya Azhari Setiawan. Saat ini saya beraktivitas sebagai dosen Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurrab. Saya juga diamanahi sebagai dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurrab. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing, berbagi tentang wawasan global. Bagaimana menjadi generasi muda yang siap untuk menjadi warga global. Seperti yang kita ketahui bahwa meskipun kita dibatasi oleh batas teritorial, batas negara, batas daerah, dan lain-lain, tetap kita menghirup udara yang sama. Kemudian kita memandang atau menikmati cahaya matahari yang sama, menghirup oksigen yang sama, duduk di bumi yang sama dan langit yang sama gitu. Bahkan di malam hari ketika kita memandangi bulan, kita memandangi bulan yang sama gitu. Artinya batas negara itu adalah realitas politik dan sosial atau sejarah gitu. Namun jauh sebelum itu, ketika manusia pertama turun di muka bumi ini, sesungguhnya kita berawal dari atau bersumber dari nenek moyang yang sama. Berbicara tentang wawasan global, sesungguhnya agama kita, Islam, berdasarkan pandangan hidup Islam, konsep global itu adalah konsep yang paling mendasar sebetulnya di agama kita. Kenapa? Karena tujuan manusia hidup di muka bumi itu sebenarnya tidak hanya sebagai tujuan pribadi saja gitu, tetapi juga sebagai warga global. Terlepas dari negara apa, suku apa, ras apa, etnis apa gitu. Nah, terdapat 3 tujuan eksistensi di muka bumi ini. Yang pertama, tujuan yang pertama ialah sebagai umara atau umara, yaitu earth cultivation, artinya sebagai pemakmur bumi atau untuk memakmurkan bumi. Dalam Quran surat Hud ayat 61, Allah berfirman, Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Memakmurkan bumi itu multidimensi dan multi aspek. Di tingkat paling atau circle yang paling kecil, kita sebagai pribadi manusia itu wajib memakmurkan bumi, menjaga bumi. Namun di tingkat yang lebih tinggi lagi, sebagai warga global kita punya tanggung jawab sebenarnya di memakmurkan bumi ini gitu. Bagaimana kita memanfaatkan apa-apa yang telah dikaruniakan oleh Allah di muka bumi ini untuk bisa dimanfaatkan kepada tujuan-tujuan yang baik, memenuhi kebutuhan kita, menolong saudara-saudara kita. Inilah tugas manusia untuk memakmurkan bumi. Sehingga kalau kita lihat, tujuan untuk memakmurkan itu tidak hanya pada pemerintah saja sebenarnya, tapi kita sebagai manusia harus memanfaatkan segala potensi kita untuk memakmurkan bumi. Warga global yang baik yang pertama, kalau kita melihat dari tujuan hidup manusia hidup di bumi ini, ialah warga global yang mampu memakmurkan bumi atau dunia global ini. Lalu yang kedua, Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Nah, selain kita juga ditugasi untuk menjadi pemakmur bumi, kita juga ditugasi atau diberi tujuan untuk beribadah kepada Allah. Sebagai bentuk abdi kita kepada Allah, kita tidak bisa beribadah sendiri. Kita membutuhkan yang namanya jamaah, solidaritas. Dalam Islam itu dikenal dengan konsep umat gitu, atau ummah. Nah, konsep ini kalau saya bilang bisa lebih jauh atau lebih besar daripada konsep warga global sebetulnya, atau masyarakat internasional. Kalau dalam studi hubungan internasional itu ada dikenal istilah masyarakat internasional atau global village gitu. Nah,
Dalam Islam kita mengenal yang namanya konsep ummah atau umat. Nah, konsep umat ini ketika manusia memiliki predikat sebagai umat Islam atau umat, maka batas-batas apapun, batas-batas fisik apapun, non fisik apapun itu menjadi luruh. Mau dia dari negara mana, mau dia berlatar belakang apa, etnis apa, ras apa, latar belakang sosial seperti apa, strata ekonomi seperti apa, ketika dia masih hidup di bumi yang sama tadi, maka manusia-manusia ini wajib untuk bekerja sama, bersolidaritas sebagai bentuk abdinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, tujuan manusia atau tugas manusia di muka bumi ini adalah sebagai khalifah. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30 Allah berfirman, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, tadi kita mendapatkan tugas sebagai pemakmur bumi, kemudian sebagai abdinya Allah di muka bumi. Lalu yang ketiga sebagai khalifah, sebagai wakil Allah untuk menjaga, menaungi bumi ini. Nah, menaungi, menjaga, memakmurkan bumi itu tidak bisa sendiri. Pasti kita yang butuh namanya kelompok, jamaah, organisasi atau apalah namanya gitu. Dalam tingkat yang global, Allah mewajibkan kita, wahai manusia, baik dirimu sendiri maupun engkau secara kolektif, itu wajib menjaga bumi ini, menjauhkan bumi ini dari kerusakan atau corruption tadi. Oleh karena itu Islam itu sangat mendasar dalam membicarakan globalitas. Jadi meskipun istilah globalisasi atau global itu baru-baru ini atau belum lama inilah terdengar gitu, tapi jauh ketika konsep negara bangsa, konsep globalisasi, konsep masyarakat internasional itu belum marak di studi-studi sosial humaniora dan lain-lain, itu sebenarnya Islam telah mewajibkan kita gitu, bahwa apa yang kita lakukan itu tidak bisa dilakukan sendiri dan wajib sebagai warga atau sebagai masyarakat bumi itu untuk memakmurkan bumi, beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah di muka bumi. Kenapa tiga tujuan ini diwajibkan kepada manusia? Untuk menghindari yang namanya terjadi kerusakan di muka bumi. Dalam surat Shad ayat 26 Allah berfirman, hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari surat ini ialah sesungguhnya Allah memperingatkan manusia untuk tidak mengambil keputusan itu mengikuti hawa nafsunya. Kenapa? Karena ketika manusia mengikuti hawa nafsunya berada di atas akalnya, sehingga tidak ada lagi determinan yang kuat untuk mencegah manusia untuk berbuat sesukanya, terjadilah yang namanya kerusakan di muka bumi. Dan kerusakan-kerusakan di muka bumi ini tentunya disebabkan oleh perbuatan tangan manusia itu sendiri. Sebagaimana yang dikatakan atau difirmankan oleh Allah dalam surat Ar-Rum ayat 41. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Artinya apa? Kita banyak menghadapi masalah-masalah global, kerusakan global. Itu kalau kita menggunakan pandangan alam Islam, itu adalah sesungguhnya disebabkan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri, yang mana mereka gagal
atau oknum-oknum manusia itu gagal dalam memakmurkan bumi, gagal beribadah kepada Allah, dan gagal menjadi khalifah di muka bumi. Dalam Islam, corruption itu dikenal dengan istilah atau fasad, atau dalam istilah yang lain itu pollution. Nah, kita mungkin pernah melihat berita ya bagaimana ikan paus itu ditemukan terdampar di tepi pantai dengan mulut yang penuh dengan sampah gitu. Bayangkan, akibat tangan manusia yang membuang sampah sembarangan, yang berawal dari cuma satu botol, satu kemasan, dan ini terjadi di laut lepas gitu, di mana seluruh manusia entah dari mana batas negaranya dia buang sampah, dimakan oleh ikan paus, lalu ikan paus itu mati. Nah, inilah salah satu gagalnya manusia sebagai warga global gitu, menciptakan kerusakan di muka bumi. Salah satu contoh kecilnya gitu. Apa salah paus ini? Kenapa dia harus makan sampah yang kita buang gitu? Kemudian kita mungkin juga pernah mendengar adanya human trafficking gitu. Manusia menjual manusia. Kalau tadi mungkin kejahatan manusia terhadap binatang, ini kejahatan manusia terhadap manusia yang lain gitu. Bagaimana manusia bisa menjual manusia yang lain gitu, dalam hanya untuk kepentingan ekonomi semata gitu. Nah, ini adalah kerusakan di muka bumi gitu. Nah, sebagai warga global kita harus menyadari bahwa human trafficking ini adalah masalah global gitu. Obesitas sendiri itu adalah global pandemic sebenarnya, atau global epidemic gitu. Bayangkan manusia yang mengikuti hawa nafsunya untuk memakan apapun yang dia inginkan, kapanpun dia inginkan, menciptakan obesitas. Kemudian obesitas itu kemudian mengakibatkan manusia itu kena penyakit-penyakit yang lain, penyakit jantung, penyakit gula, ginjal, dan segala macamnya lah akibat obesitas. Padahal Allah itu mengamanahkan tubuh ini untuk dijaga gitu. Jadi penjagaan itu tidak hanya menjaga bumi di lingkungan sekitar kita saja, tapi juga bagaimana kita menjaga diri kita gitu. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika roh kita ditiupkan ke badan ini, gitu, tubuh ini hanyalah amanah Allah semata gitu. Nah, ini adalah masalah-masalah global gitu. Kemudian kerusakan lingkungan, kemudian juga masalah literasi. Kalau di Riau ada kebakaran hutan gitu. Dan yang baru-baru ini ya, sebagaimana kita ketahui adalah coronavirus itu tadi, atau COVID-19 gitu. Nah, disinilah kita sebagai warga global itu ditantang untuk bisa memanfaatkan segala potensi yang kita miliki, kemudian mengabdikan itu semua semata-mata untuk beribadah kepada Allah gitu. Nah, ketika kita meniatkan semua ini untuk beribadah kepada Allah, insya Allah dalam memakmurkan bumi, menjaga bumi, menjadi wakil Allah di muka bumi, itu akan bisa diterapkan di level manapun, di sektor manapun, pada aspek apapun gitu, dimanapun kita berada. Nah, terakhir mungkin saya ingin share ya, salah satu tulisan dari Al Gore, mantan wakil presiden Amerika, dalam bukunya yang berjudul The Future. Dia menjelaskan ada enam pendorong dari perubahan global. Ini 6 ini yang perlu kita ketahui sebagai warga global gitu, sehingga kita bisa siap dalam tantangan-tantangan ke depan gitu. Pertama, deeply interconnected global economy, di mana ekonomi global saat ini terkoneksi, entah dari manapun itu terkoneksi karena adanya keterbukaan informasi, keterbukaan akses, keterbukaan perdagangan. Akhirnya ekonomi itu secara global terkoneksi masing-masing gitu. Kemudian yang kedua ialah a planet-wide electronic communication grid connecting the thoughts and feelings of billion peoples. Kita hidup di zaman di mana perasaan kita, pemikiran kita itu bisa terkomunikasikan kemanapun melewati berbagai media sosial, media komunikasi, internet, TV, YouTube, Twitter, Facebook, semua itu menjadi membuat kita, meskipun kita berada di tempat yang jauh, berjauhan, tapi kita bisa terlibat dalam satu pemikiran yang sama, terlibat dalam satu perbincangan yang sama. Ini tantangan yang kedua gitu. Bagaimana kita menghadapi perubahan global. Lalu yang ketiga ialah
keseimbangan baru secara politik, ekonomi, dan militer di dunia gitu. Kita hidup tidak di zaman Perang Dunia I, kedua, di mana negara-negara sibuk dengan batas-batasnya, kemudian meningkatkan kekuatan politiknya, kekuatan ekonominya, kekuatan militernya, dan lain-lain. Kita berada di di masa-masa keseimbangan baru, di mana secara politik, ekonomi, dan militer sudah tidak ada batas lagi. Nah, ini tantangan yang ketiga. Kemudian yang keempat, rapid of unsustainable growth. Nah, ini era perkembangan, era pembangunan, era pertumbuhan, namun kita menghadapi pertumbuhan yang tidak berkelanjutan. Itu tadi, karena industri terjadilah efek samping seperti kerusakan atau polusi udara, kerusakan lingkungan, asap, dan lain-lain. Ini adalah salah satu harga yang harus kita bayar dari pembangunan ekonomi. Lalu yang kelima ialah revolutionary new set of powerful biological, biochemical, genetic, and material science technologies. Kita hidup di era di mana teknologi biologi, biochemical, genetic, dan material science itu sangat powerful. Namun, kalau kita melihat hari ini ya, dengan kondisi COVID-19 ini, justru teknologi ini sangat ditantang nih. Banyak ilmuwan-ilmuwan yang berusaha untuk mencari vaksin dari coronavirus ini. Nah, seperti kita bertanya-tanya nih, bagaimana coronavirus ini bisa nggak diselesaikan gitu. Nah, dan yang terakhir ialah radically new relationship between the aggregate power of human civilization and Earth's ecological system. Adanya hubungan baru antara peradaban manusia dengan sistem ekologi bumi gitu. Nah, dengan kondisi yang telah saya ceritakan tadi, tantangan yang terakhir ialah bagaimana manusia itu mampu kembali sadar bahwa ia hidup di muka bumi ini tidak sendirinya gitu. Ada tanggung jawab di sana. Tidak hanya tanggung jawab antar sesama manusia, tapi juga tanggung jawab untuk yang tiga itu tadi. Bagaimana bumi ini dimakmurkan, lalu bagaimana warga-warga bumi ini mengabdikan dirinya kepada Allah. Dan yang ketiga, bagaimana manusia itu mampu menjadi wakil Allah di muka bumi gitu, menunjukkan yang baik, melakukan yang baik. Mungkin ini yang bisa saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan sharing singkat ini setidaknya bisa membuka wacana kita tentang wawasan global, tentang permasalahan global saat ini, dan tentang tantangan-tantangan dunia global saat ini dan nanti yang harus kita hadapi nanti. Mungkin tidak kita saja, tapi mungkin juga generasi-generasi penerus kita nanti. Intinya tantangan-tantangan ini ada pada tangan manusia itu sendiri. Kalau manusia secara kolektif mampu menjalankan tujuan yang tiga itu tadi, insya Allah bumi ini akan menjadi bumi yang lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan pengucapan, materi, atau pengutipan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan teman-teman abstrak bisa terus berkarya dan terus menulis, membaca, dan meningkatkan Abdurrab menjadi institusi yang tanggap global, mampu memahami masalah global dan mampu menciptakan solusi-solusi terhadap masalah-masalah tersebut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.